warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang video edukasi mengenai hubungan demokrasi dan hukum serta hak asasi manusia. Saya Esti Padlan Irsad dengan NPM 048. Saya Wiandari Dita Puspa dengan NPM 332. Saya Mira Nur Hajijah dengan NPM 270. Saya Amisya Noria Ridela dengan NPM 302. Saya Yoko Katria dengan NPM 330. Saya Muhammad Hajar dengan NPM 282. Saya Siva Isnaulia dengan nomor NPM 089. Saya Rizwa Nurul Aziza dengan NPM 334. Hal teman-teman, pernahkah kita berpikir mengapa sebuah negara bisa berjalan dengan tertib dan adil? Mengapa kita bisa menyampaikan pendapat? Mengapa ada aturan yang harus ditaati? Dan mengapa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati? Jawabannya ada di 3 hal penting, yaitu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Ketiganya bukan konsep yang berdiri sendiri, mereka saling berhubungan dan saling melindungi. Di video ini, kita akan membahas bagaimana demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia dapat bekerja sama untuk menciptakan sebuah negara yang adil dan seimbang. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya, menyampaikan pendapat, dan ikut serta dalam kehidupan bernegara. Ciri-ciri demokrasi di antara lain, yang pertama, adanya pemilihan umum, yang kedua, adanya kebebasan berpendapat, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum, yang keempat, adanya kekuasaan yang dibatasi. Namun dengan adanya kebebasan, berdemokrasi bukan berarti bebas tanpa batas, karena disinilah hukum memiliki peran yang penting. Hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Di dalam negara demokrasi, hukum bersifat untuk mengatur ketertiban pemerintahan, membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, memberikan hak asasi untuk warga negara, lalu memberikan sanksi kepada pelanggar. Tanpa hukum, negara demokrasi akan menjadi kacau. Namun, hukum juga harus adil dan tidak boleh menindas. Nah, oleh karena itu, hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau bisa disebut juga HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak bisa dapat dicabut. Hak asasi manusia juga ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan nomor 39 tahun 1999. Contoh hak asasi manusia diantaranya yaitu yang pertama, hak hidup, yang kedua, hak mendapatkan pendidikan, yang ketiga, hak bersuara, dan yang keempat, hak atas perlindungan hukum. Hak asasi manusia juga ini menjadi dasar moral dalam berdemokrasi dan hukum. Hubungan demokrasi dan hukum. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi setiap warga negara. Kita bebas memberikan pendapat, bebas berkumpul, dan bebas berpartisipasi dalam mengatur arah kebijakan negara. Namun, kebebasan itu bukan berarti tanpa batas. Dengan demikian, hukum menjadi sangat penting, di mana hukum mengatur agar kebebasan yang kita miliki tidak melanggar hak orang lain. Tidak melanggar hak orang lain. Misalnya kita dapat memberikan pendapat, tetapi saat kita memberikan pendapat harus bisa menjaga etika dan mematuhi aturan hukum. Tidak boleh menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan demikian, demokrasi dan hukum saling berkaitan. Di mana demokrasi memberikan kebebasan, sementara hukum mengatur agar kebebasan yang kita
agar kebebasan yang kita miliki dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa hukum, demokrasi menjadi kacau. Tanpa demokrasi, hukum menjadi alat yang mengekang. Oleh karena itu, hubungan antara demokrasi dan hukum harus berjalan beriringan agar tercipta hubungan yang adil, tertib, dan harmonis. Hukum yang baik adalah hukum yang melindungi hak asasi manusia. Jika justru hukum melanggar atau menindas hak rakyat, maka hukum tersebut tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, semua aturan harus selaras dengan prinsip HAM. Penegakan hukum juga harus melindungi martabat manusia tanpa diskriminasi. Maka antara hukum dan HAM harus berjalan secara beriringan. Demokrasi menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menikmati hak-haknya. Tanpa demokrasi, seperti kebebasan berpendapat dan hak memilih, bisa dibatasi sepihak. Namun demikian, demokrasi juga harus menjamin perlindungan hak minoritas, artinya keputusan mayoritas tidak boleh menghilangkan perlindungan hak asasi kelompok yang lebih kecil. Maka disinilah diperlukan keseimbangan antara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia adalah 3 pilar utama untuk menjadi negara yang adil. Demokrasi memberikan ruang untuk berpartisipasi, hukum untuk memberikan aturan dan ketertiban, hak asasi manusia memberikan perlindungan hak. Jika tidak ada salah satunya, maka keseimbangan negara akan hancur. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena negara yang kuat bukan hanya dilihat dari kekuasaannya, melainkan dari keadilannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.